Yos nakama, selamat datang di Love Tale Anime. One Piece chapter terbaru, tepatnya One Piece chapter 1105, sudah menjadi perdebatan menarik yang dilakukan oleh para player. Sebelum kalian menikmati videonya, jangan lupa klik tombol like-nya ya. Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk memberikan informasi menarik mengenai One Piece pada nakama player sekalian. Lagi-lagi, Oda kembali mengakhiri chapternya dengan informasi yang sangat menggantung. Mereka sedang menuju ke Egghead. Yap, itulah pesan dari Angkatan Laut yang kapalnya dihancurkan ketika mereka sedang menjalankan perintah untuk menenggelamkan kapal evakuasi yang membawa pekerja serta peneliti dari Pulau Egghead. Terdapat satu detail menarik dalam One Piece chapter 1105 yang dapat menjawab pertanyaan siapakah sekelompok orang yang sedang berlayar menuju ke Pulau Egghead. Ya, perlu diingat jika Oda seringkali memberikan sebuah petunjuk atau foreshadowing yang tak terduga dan membagongkan. Mulai dari judul chapter, angka chapter, cover request, bahkan di dalam color cepirit, bisa saja terdapat sebuah petunjuk yang tidak disadari oleh para player. Contohnya pada One Piece chapter 1071, Oda memberikan judul pada chapter tersebut yaitu Serangan Balik Sang Pahlawan. Nah, pada awalnya memang terlihat jelas jika judul pada chapter tersebut merujuk pada Garp yang bersiap melakukan serangan balik ke Pulau Hachinosu untuk menyelamatkan Koby. Namun setelah flashback milik Kuma diperlihatkan, ternyata Kuma memiliki impian untuk menjadi pahlawan yang bisa membebaskan banyak orang, sama seperti idolanya, Nika. Sehingga judul pada chapter 1071 dapat disimpulkan merujuk pada Kuma yang sedang melakukan persiapan serangan balik pada Saturn untuk menyelamatkan Bonnie. Dan juga Garp yang sedang melakukan persiapan serangan balik ke markas bajak laut Kurohige demi menyelamatkan Koby. Yap, hal menarik juga terjadi di dalam judul pada One Piece chapter 1105 yang mendapatkan judul The Height of Folly, atau jika dilokalisasikan akan memiliki arti puncak dari kebodohan alias ketololan. Pernyataan tersebut digunakan oleh Saturn untuk Kuma. Kebodohan yang dilakukan oleh Kuma di mana dia rela menjual jiwanya pada iblis jahanam bernama Saturn. Kuma rela dijadikan cyborg tanpa kehendak bebas serta tanpa kesadaran demi bisa menyembuhkan penyakit Sapphire Scale milik Bonnie yang sebenarnya disebabkan oleh si Saturn itu sendiri. Dan puncak kebodohan yang dialami Kuma adalah dia sebentar lagi akan meninggoy di tangan cloningannya sendiri. Yap, Kuma menjadi orang tolol pertama yang secara eksplisit digambarkan oleh Oda berdasarkan judul pada chapter 1105 kali ini. Namun sebenarnya masih ada orang-orang tulul lainnya yang sebenarnya Oda tampilkan dalam chapter kali ini. Sosok bodoh yang kedua siapa lagi jika bukan sang Yonko, Luffy si topi jerami. Monkey D. Luffy memang sudah diumbar kebodohannya oleh Oda Sensei sedari awal One Piece berjalan. Luffy memiliki mimpi akhir yang bodoh hingga beberapa orang tertawa ketika mendengarkannya. Dalam One Piece chapter 1105 kali ini, Luffy terlihat sangat bodoh. Dia tergeletak di samping mesin pembuat makanan dengan perut buncit dan tak dapat bergerak. Luffy dikepung oleh Kroco Angkatan Laut, tak terlihat wibawanya sama sekali sebagai sosok yang memegang titel salah satu kaisar lautan. Apakah kalian ingat ketika Luffy bertarung melawan si dukun santet Hawkin? Yap, Hawkin sempat mengambil kartu tarotnya yang menggambarkan The Fool dalam posisi terbalik. Nah, menariknya, jika nama Luffy dibalik, maka kalian akan menemukan kata evil yang merupakan pronunciation dari kata bodoh dalam bahasa Inggris. Di mana puncak kebodohan dari Luffy di chapter kali ini adalah dia yang ingin menggapai mimpinya untuk menjadi Raja Bajak Laut dan keinginannya untuk melawan pemerintah dunia. Lalu sosok bodoh yang ketiga adalah mereka-mereka yang datang ke Pulau Egghead untuk menghadapi 100 armada kapal perang milik Angkatan Laut, menghadapi Mega Buster Call. Siapakah orang-orang bodoh itu? Tentu saja armada besar bajak laut topi jerami. Tak dapat dipungkiri jika mereka memang berisi sekumpulan orang-orang bodoh. Mereka mungkin satu-satunya kru yang bersumpah setia kepada seorang kapten yang tidak secara eksplisit menyetujui jika dia menjadi kapten mereka. Ya, berbagai kebodohan telah diperlihatkan oleh armada besar bajak laut topi jerami dalam cover story mereka. Dan salah satunya adalah Bartolomeo yang membakar bendera bajak laut milik Akagami. Kemudian kebodohan mereka kembali diperlihatkan pada One Piece chapter 1084, yaitu ketika Sai dan Leo menghajar Saint Carlos yang merupakan bagian dari kaum naga langit. Saat ini, Luffy, kapten mereka sedang dalam keadaan terdesak, dan puncak kebodohan dari armada besar bajak laut topi jerami yaitu datang untuk menyelamatkan Luffy.
Bagaimana tidak, musuh yang mereka hadapi adalah 100 kapal perang milik Angkatan Laut, beberapa Vice Admiral, Admiral Kizaru, dan juga salah satu Gorosei, yaitu Saint J. Garcia Saturn. Chapter 1105 ditutup dengan memperlihatkan bendera milik Angkatan Laut yang nyaris terbakar. Hal tersebut menjadi sebuah paralel yang menarik dengan kejadian bajak laut topi jerami yang membakar bendera pemerintah dunia ketika di NES Lobby. Kejadian yang sama-sama menjadi puncak kebodohan dari bajak laut topi jerami yang nekat pergi ke NES Lobby untuk menyelamatkan Robin. Baik di NES Lobby dan juga Pulau Egghead, keduanya sama-sama menggunakan Buster Call sebagai micin di dalam arc-nya. Selain itu, terakhir kali Luffy melihat armada besar bajak lautnya, tepatnya pada One Piece Chapter 801. Luffy diperlihatkan sangat buncit karena kekenyangan, di mana terjadi kondisi yang sama persis karena saat ini Luffy sedang dalam keadaan membuncit. Jika memang benar yang datang adalah armada besar bajak laut topi jerami, kebetulankah? Atau memang semua ini sudah direncanakan oleh Oda, Tuhan semesta One Piece? Menarik untuk dinantikan. Mau dapat uang hingga 50.000 gratis dan bisa langsung ditarik? Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga. Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis, serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan! Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Laftel Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek di short videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan! Link pemesanan ada di kolom deskripsi ya nakama. Jos nakama, itulah video mengenai kedatangan armada besar bajak laut topi jerami ke Pulau Egghead. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato!